Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imam Syafi'i. Saya berasal dari kelas 3G Politeknik Negeri Malang, jurusan Administrasi Niaga, prodi Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keadaan pasar di saat pandemi ditinjau dari aspek perilaku konsumen dan pelaku bisnis. Menurut saya ini semua dilakukan secara daring, maka semua kebutuhan masyarakat itu juga dilakukan secara daring. Itu melalui media platform-platform seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Dan juga ada platform yang menyediakan seperti apa itu kita kita belanja di pasar tapi melalui media platform. Kita tinggal klik sayur apa aja dan sayur itu akan datang ke rumah dan kita tinggal bayar aja. Itu sepengetahuan saya itu di Jawa Timur sudah ada. Kalau Shopee sama Lazada dan lain-lain itu adalah platform yang bisa digunakan di seluruh dunia. Kalau yang tadi, yang sayur-sayur tadi, sepengetahuan saya masih di Jawa Timur saja. Kenapa masyarakat lebih memilih berbelanja secara online? Dikarenakan kebijakan dari pemerintah tadi, kita harus melakukan segala aktivitas dari rumah. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari pun kita juga online. Kita bisa beli lewat Shopee juga bisa, lewat Lazada juga bisa, dan juga masyarakat itu lebih cenderung membeli segala kebutuhan sehari-hari itu di supermarket daripada di pasar tradisional, dikarenakan banyak pertimbangan atau faktor-faktor akibat pandemi ini. Kelebihannya itu dari supermarket itu lebih higienis, mematuhi protokol kesehatan, harga juga cukup terjangkau, dan lokasi yang ada di mana-mana. Sedangkan di pasar tradisional sendiri itu bahkan physical distancing pun masih belum diterapkan, dan juga ada yang tidak memakai masker dan lain sebagainya. Oleh sebab itu masyarakat mengantisipasinya dengan berbelanja di supermarket. Dan juga masyarakat itu lebih cenderung menggunakan cashless atau non tunai untuk semua pembayarannya. Kan sekarang juga sudah banyak platform-platform yang menyediakan sejenis pembayaran non tunai, tapi bukan kayak transfer antar bank, bukan, tapi kayak platform itu menyediakan pembayaran melalui medianya seperti link aja, OVO, dan lain sebagainya. Dari beberapa itu tadi, saya memprediksi kebiasaan baru ini akan permanen atau akan tetap dilakukan oleh masyarakat pada saat pandemi maupun sesudah pandemi, dikarenakan kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan setiap harinya. Dan tidak hanya itu aja, pelaku bisnis juga ikut mengalami dampaknya, dikarenakan virus corona ini. Contohnya seperti toko mereka mulai sepi, restoran mereka mulai sepi, tidak ada pengunjung yang datang dikarenakan anjuran dari pemerintah. Oleh sebab itu menyarankan agar para pelaku bisnis itu mengikuti perkembangan zaman. Contohnya itu seperti
mungkin mereka bisa menyediakan jasa antar jemput barang atau antar jemput makanan atau produk mereka lah. Atau bisa juga mereka mendaftarkan produk mereka itu di salah satu platform, entah itu di Shopee ataupun di Gojek ataupun yang lainnya juga bisa, tergantung mereka mau memasarkan produknya itu di mana, agar produk mereka itu tetap terjual dan mereka tidak mengalami seperti kemerosotan penjualan, dan bisa-bisa nanti kalau semakin hari semakin merosot akan terjadi kebangkrutan. Oleh sebab itu, untuk mencegah itu semua, maka saya sarankan agar mereka itu mengikuti perkembangan zaman dan mendaftarkan produk mereka ke salah satu platform, yang dimana platform itu menyediakan seperti promosi-promosi agar produk kita dapat dilihat oleh semua kalangan masyarakat. Contohnya saya dulu pernah membeli suatu produk fashion dan makanan. Yang fashion saya beli di Shopee, yang makanan saya beli di GrabFood atau GoFood. Di situ tinggal kita klik produk yang kita inginkan, maka produk itu akan sampai ke rumah kita. Ataupun juga makanan tinggal kita klik, sesudah kita klik kita bayar, maka para driver Gojek atau Grab itu akan menjemput makanan kita dan akan mengantarkan ke rumah kita. Dan juga pelaku bisnis itu seharusnya itu juga gencar-gencarnya melakukan media promosi di media sosial, dikarenakan sekarang lebih ngetrennya media sosial seperti IG, TikTok, web dan lain sebagainya. Bahkan di YouTube pun juga ada video tentang review produk. Oleh sebab itu, agar produk mereka tidak ketinggalan dan mengikuti perkembangan zaman dan juga tidak mengalami kemerosotan dalam penjualan, mereka harus mengikuti perkembangan zaman dan mempromosikan produk mereka ke media sosial. Dan juga tambahan, sebaiknya jika ingin produk kita mengalami kenaikan, kita juga menyewa jasa influencer, yaitu untuk seperti mereview produk kita dan memperkenalkan produk kita ke pengikut influencer. Dan jika pengikutnya sudah tahu semua, maka kebanyakan atau penjualan produk kita akan meningkat berkat influencer tersebut. Dan juga kita mengadakan kayak event-event pada bulan-bulan tertentu atau setiap bulannya untuk menarik para peminat pelanggan tersebut. Itu semua yang harus dilakukan oleh para pembisnis agar pembisnis mereka itu tetap berjalan dan tidak mengalami kebangkrutan. Dan juga harus mengupdate informasi setiap hari, harus mengupdate informasi agar produk mereka itu tidak ketinggalan dengan produk yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.